Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera, kasih kemurahan Tuhan selalu melimpah, memberkati, memelihara kehidupan kita semua. Ya, terima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah doa penyembahan pada sore malam hari ini. Ya, biar kiranya mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita menyembah, mengagungkan Dia, sebab Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Saya undang semua bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau serahkan ibadah doa penyembahan kita sore malam hari ini ke dalam kuasa-Nya Tuhan. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Raja segala raja, pemilik kehidupan kami. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Begitu besar kasih kemurahan Tuhan, begitu besar pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau merendahkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau melayakkan kami, Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Biar kiranya darah anak domba yang menguduskan, menyucikan, agar kami dapat berkenan menyembah Engkau Allah yang kudus, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan benar-benar pada sore malam hari ini dimanapun kami berada, kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan di dalam hati, dalam kehidupan kami. Segala pekerjaan kuasa iblis setan Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mengacaukan ibadah kami pada sore malam hari ini, kami bersatu hati. Kami mau patahkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon biar kiranya urapan daripada-Mu Tuhan, urapan dari Roh Kudus mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru. Dan benar-benar Tuhan, dengan penuh sukacita kami dapat mengagungkan, menyembah, memuliakan Engkau, Allah Raja segala raja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami akan mulaikan ibadah doa penyembahan ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh kembali duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau nyanyikan sebuah pujian, kita mau katakan kekudusan-Mu Bapa. Ya, penghiburan Roh Kudus selalu membuat kita terpesona. Amin. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Glory, glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu yang
Sang Raja. Haleluya. Mari kita mau kembali katakan, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu. Pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus. Roh Kudus membuatku terpesona. Amin. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory bagimu Tuhan. Glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Katakan glory, glory bagimu Yesus. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Katakan nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Katakan sekali lagi, dan kita mengucap syukur padanya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja yang duduk di tahta. Glory bagimu Bapa, glory bagimu Yesus. Kami bersyukur buat kekudusan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang menghibur kami, menguatkan kami. Oh,
Hosana, Hosana, Hosana. Kaulah yang layak kami sembah, Kaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Oh Yesus, Kaulah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Biar kami mau terus memuji Tuhan, menyembah Kau yang kudus, menyembah Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu selalu menjadi bagian dari kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab Engkau adalah Raja segala raja. Engkaulah Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan begitu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Mari saudara, kita mau katakan kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Katakan muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Amin, amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di. Sekali lagi katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Itulah kerinduan kami Tuhan, biar kerajaan-Mu datang dan memerintah di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kerajaan surga
itu adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan tentang sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu kami butuhkan di hari-hari akhir ini Tuhan. Terutama firman-Mu yang menguatkan, yang memberikan harapan yang baru. Firman-Mu yang mampu menyucikan, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami butuh itu Tuhan. Dan biar Tuhan, biar pada sore malam hari ini Bapa, kebenaran-Mu sendiri yang Kau nyatakan atas kehidupan kami Bapa. Tolong kami, urapi kami dengan urapan yang baru, untuk kami dengan dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kebenaran-Mu, agar melalui kebenaran-Mu dan firman-Mu Tuhan, kami dapat lebih dalam menyembah Tuhan, memuji, mengagungkan Bapa yang kudus, Raja segala raja. Terima kasih Bapak, kami siap untuk membuka hati kami dan menerima kebenaran firman dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi saya ucapkan shalom. Ya, biar kiranya kasih, damai, sejahtera, kemurahan Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita semua. Ya, meskipun masih kita harus beribadah melalui online, tapi itu tidak mengurangi hadirat Tuhan. Ya, sukacita surga ada terus melimpah atas kehidupan kita. Amin. Ya. Dan kalau kita bicara tentang sukacita, ya, pertanyaan besarnya apa itu sukacita? Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa itu sukacita. Kalau kita belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saja dikatakan bahwa sukacita itu adalah keadaan yang suka hati. Ya, perasaan hati yang suka, bergirang, senang, bergembira. Itu sukacita, ya. Dan banyak sekali alasan manusia untuk bisa bersukacita. Sangat banyak sekali. Dan tidak sedikit dari manusia yang mengerjakan banyak hal, mengerjakan sesuatu atau mencari sesuatu agar di dalam hidupnya ditemukan sukacita, agar hatinya, hidupnya merasakan sukacita. Dan tidak sedikit banyak orang yang mencari sukacita itu dari dunia ini. Ya, mereka berusaha bekerja keras untuk mendapatkan materi, uang yang lebih banyak dalam kehidupannya. Dengan harapan bahwa uang yang mereka dapatkan itu dapat memberikan sukacita. Dari uang itu kemudian bisa pergi rekreasi. Dari uang yang didapatkan kemudian bisa membeli barang-barang yang diinginkan. Misalnya sepatu yang baik, yang bagus. Ya, mungkin baju yang bagus, perhiasan, ya. Kemudian mungkin ada motor, mobil, rumah. Untuk apa? Untuk agar ada sukacita, dengan harapan ada sukacita di dalam kehidupannya. Tidak sedikit kehidupan manusia sekarang dengan adanya gadget begini, berusaha mencari sukacita, kegembiraan, kesenangan melalui gadgetnya, melalui tontonan-tontonan yang ada, melalui games yang ada, melalui sosial media yang ada, dan lain-lain. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu salah, tetapi masih kurang. Karena apa? Karena sukacita yang kita cari dari dunia, Bapak Ibu Saudara, karena sukacita yang kita cari dari dunia, baik tadi dari kita bekerja keras mencari uang untuk bisa membeli ini itu, ya. Sukacita yang kita cari dari gadget kita, sukacita yang kita cari dari berekreasi, berlibur, itu sukacita yang semu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu semua sukacita yang sifatnya sementara, yang dapat dengan mudah itu hilang dalam sekejap. Seperti kita membalikan telapak tangan tiba-tiba bisa hilang. Ya. Kita lihat bagaimana orang bekerja mencari uang untuk mendapatkan sepeda motor. Ya. Terus kemudian tiba-tiba dengan sekejap
motornya bisa dicuri. Bagaimana kita mencari sukacita atau kesenangan, kegembiraan dengan cara kita berekreasi liburan. Sekali lagi, boleh Bapak Ibu, karena dengan hari-hari kita, kepenatan, pekerjaan, aktivitas, dan lain-lainnya, kita butuh, manusia ini butuh yang namanya liburan juga. Ya, butuh Bapak Ibu. Tetapi kegembiraan yang didapatkan itu hanya sekejap, hanya sementara. Kita berlibur misalnya 3 hari, 4 hari kita pergi keluar kota, kemudian kita menginap di sebuah hotel, kemudian kita merasakan santai, enak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ketawa, kita bisa bergembira. Tetapi kemudian ketika kita kembali ke rumah, kita kembali kepada pekerjaan kita kembali kepada aktivitas kita, sukacita itu hilang. Kesenangan itu hilang lagi. Kegembiraan itu hilang. Karena kita harus kembali kepada kenyataan hidup, kalau bahasa orang-orang anak-anak muda sekarang. Kembali kepada real life, kepada kenyataan hidup, bahwa harus bekerja dan lain-lain sebagainya. Ini yang terjadi oleh manusia. Yang dicari adalah sukacita yang semu. Ya. Bahkan tidak sedikit dari anak Tuhan yang terus mencari sukacita itu dan sampai akhirnya menjadikan apa yang dilakukan itu atau sukacita itu yang dicari di dunia itu menjadi berhala dan akhirnya membawa kepada kebinasaan. Jadi kita harus berhati-hati ya, dengan sukacita-sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, anak-anak muda hati-hati. Bagaimana kehidupan anak-anak muda sekarang, kehidupan dunia saat ini. Ya. Pergi ke klub malam, pergi ke bar, pergi kemana, hanya untuk have fun, mencari sukacita. Pulang, ya tetap balik ke real life. Sumpeknya ada, stresnya ada, karena sukacitanya semu. Ya. Tetapi sukacita yang sejati, Bapak Ibu Saudara, yang akan ada selama-lamanya adalah sukacita oleh Roh Kudus yang berasal dari kerajaan Allah. Itu firman Tuhan katakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal hal-hal dunia, bukan soal hal-hal jasmani, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah itu ada untuk selama-lamanya. Maka dari itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus ini pun akan ada untuk selama-lamanya. Sukacita yang dihadirkan di dalam kerajaan Allah oleh karena Roh Kudus ini adalah sukacita sejati. Yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah habis, yang akan terus menghiasi hari-hari kita. Meskipun kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi pergumulan hidup, kita sedang menghadapi tekanan hidup, tantangan hidup. Tetapi kalau ada sukacita yang sejati, saat kita melewati tantangan itu, masalah itu, kita bisa lewati dengan menjalani masalah itu dengan penuh sukacita, dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Amin. Dan ini yang harus kita kejar Bapak Ibu. Inilah sukacita yang sejati ini yang harus kita kejar. Sukacita sejati inilah yang harus kita raih dan kita dapatkan. Ya. Dan salah satu cara agar kita bisa mendapatkan sukacita itu, mari kita mau belajar dari Filipi 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Ya. Sore malam hari ini kita belajar satu poin ini, ya, agar sukacita kita itu benar-benar nyata, benar-benar penuh di dalam kehidupan kita dan tidak akan diambil dari kehidupan kita.
Ya, demikian firman Tuhan Filipi 2 ayat 14-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah. Perhatikan, kata-kata bermegah ini di dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata-kata rejoice, yang artinya sukacita. Ya, agar aku dapat bermegah, agar aku dapat bersukacita, agar aku dapat rejoice, bersukacita pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya. Paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu yang kita bisa pelajari agar kita dapat bermegah, agar kita dapat rejoice, agar kita dapat sukacita itu pada hari Kristus nanti. Dan bahwa kita saat ini berlomba mencapai garis akhir, itu kita tidak percuma. Ada hadiah reward yang didapatkan, yaitu sukacita pada hari Kristus. Ya, yang pertama Bapak Ibu, yaitu melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Dikatakan segala sesuatu artinya semuanya Bapak Ibu. Saat kita berkeluarga, saat kita menjalani hari-hari kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah berbantah-bantahan. Saat kita sedang melakukan pekerjaan kita, bekerja, ya, misal di sebuah perusahaan kita bekerja, jangan bersungut-sungut. Meskipun mungkin pimpinannya tidak enak, mungkin pimpinannya bahasa anak muda sekarang rese gitu ya. Tapi tetap dikatakan segala sesuatu, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini harus kita pelajari Bapak Ibu. Tidak serta-merta kita tiba-tiba bisa, tetapi kita harus belajar. Kita harus belajar mengalahkan, agar tidak ada sungutan, tidak ada bantahan yang keluar dari mulut kita, dari kehidupan kita. Saat kita beribadah melayani, kok saya lagi? Kok di jadwal saya lagi? Kalau udah begitu Bapak Ibu, itu artinya sudah mulai bersungut-sungut. Tetapi kalau kita tidak bersungut-sungut mau di jadwal setiap ibadah, kita tetap bersyukur sama Tuhan. Malah harusnya kita bersyukur, bukan bersungut-sungut, masih diberi kesempatan untuk melayani. Banyak orang yang ingin melayani tapi tidak diberi kesempatan. Tidak bisa. Atau tidak ada kesempatannya. Tanpa bersungut-sungut. Saat kita beribadah, aduh, WL-nya si dia, aduh pujiannya saya tidak bisa. Waduh pujiannya ini, wah ini anak muda banget ini. Saya nggak nyaman dengan musiknya. Ini mulai bersungut-sungut. Wah yang khotbah anak muda, orang muda. Saya masa dikhotbahi oleh orang muda. Ini sudah mulai bersungut-sungut. Dan kalau kita terus bersungut-sungut, maka sukacita pada hari Kristus itu tidak akan kita dapatkan Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa dapatkan itu. Tetapi kalau saat ini kita menjalani melakukan segala sesuatu tanpa sungutan, tanpa bantahan, tanpa berbantah-bantah, dikatakan, maka kita akan menerima sukacita yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam sekolah, ya, di dalam bermasyarakat, di dalam apapun Bapak Ibu, perhatikan dalam segala sesuatu. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa setelah kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, dikatakan bahwa kita harus hidup di dalam kesucian. Ayat 15 tadi dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela
di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kita bisa bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya. Kalau kita tidak ada bantahan, tidak ada sungutan, maka langkah berikutnya adalah kita hidup di dalam kesucian. Kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Kalau kita bersungut-sungut, maka dengan mudah kita akan jatuh di dalam dosa. Dosa marah misalnya, dosa emosi, ya, dosa kutukan, bisa sampai mengutuk orang. Tapi kalau kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan syukur, maka kehidupan kita akan tiada beraib, tiada bernoda. Dan kita bisa menjadi anak-anak Allah yang tidak bercelah, ya, yang bersinar bahkan. Yang bersinar. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi pada waktu kita menjalani segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah, kita hidup di dalam kesucian, kita terus berpegang kepada firman kehidupan. Karena firman kehidupanlah itu yang sanggup membuat kita melakukan segala sesuatu tanpa sungutan. Bahwa kita bisa diingatkan oleh firman kehidupan itu bahwa ada janji Tuhan, ada pengharapan yang baru. Bahwa kita bisa mendapatkan teguran dari firman kehidupan itu agar kita hidup semakin hari semakin disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Jadi harus sambil berpegang, dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, bukan dengan kepandaian diri sendiri, bukan dengan skill kemampuan diri sendiri, bukan dengan kekayaan, tetapi dengan firman kehidupan. Dan kalau kita lakukan 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Dan kita terus hidup di dalam kesucian sambil berpegang pada firman kehidupan. Kita menjadi anak-anak terang. Kita menjadi cahaya yang bersinar seperti bintang, dikatakan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Maka dikatakan kita akan dapat bermegah, kita akan dapat bersukacita pada hari Kristus. Dan apa yang kita lakukan, pertandingan iman kita selama kita masih ada di dunia ini tidak percuma. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa kita pasti akan menerima mahkota kehidupan itu. Amin. Itu adalah kerajaan Allah. Kita tahu bahwa ada kerajaan Allah yang sudah terbuka untuk kehidupan kita. Maka tidak percuma kita berlomba, tidak percuma kita bersusah-susah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang bisa kita renungkan pada sore hari ini. Yang bisa kita renungkan. Mari para pelayan. Ini yang bisa kita renungkan pada sore malam hari ini. Apakah kehidupan kita saat ini masih banyak berada di dalam sungutan dan bantahan? Saat beribadah, saat melayani, saat bekerja, apakah terus setiap hari kita melakukannya dengan sungutan? Apakah kita kemudian masih hidup di dalam dosa, di dalam aib, ya, di dalam ketidakkudusan? Apakah saat ini kita masih hidup berpegang kepada dunia, kepada kekuatan diri sendiri, kepada kemampuan, kekayaan diri sendiri? Atau kita berpegang kepada firman kehidupan? Mari kita koreksi kehidupan kita pada sore malam hari ini. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil tempat yang nyaman, ya, untuk kita kembali datang menyembah Dia. Sambil kita koreksi
Bagaimana kehidupan kita sore malam hari ini? Kalau ada masih hal-hal yang kurang benar di hadapan Tuhan, Roh Kudus katakan, ini loh buat kamu. Ini loh firman buat kamu. Kita ditegur, jangan keraskan hati, lembutkan hati, datang kepada Tuhan. Dan mohon pengampunan dari Tuhan. Agar apa? Agar dikatakan, agar kita dapat bermegah pada hari Kristus. Amin. Agar kita dapat bersukacita pada hari Kristus. Dan apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ya. Apa perlombaan yang sedang kita lakukan, pertandingan iman kita tidak sia-sia. Karena kita tahu kerajaan Allah sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan kita pasti akan masuk dalam kerajaan Allah itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita mau dengan hati yang menyembah, kita mau pujikan sebuah pujian. Kita mau katakan bahwa Dia adalah kekuatan dan tempat perlindungan kita. Kita bisa lakukan semuanya dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita mau katakan sekali lagi dengan iman, kita katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Benar Tuhan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan dengan iman, aku tak akan goyah, dan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan hati yang menyembah katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sukacita, Kaulah sukacitaku Bapa. Penuhi hati kami yang menyembah Engkau, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tempat perlindunganku, Kau kota bentengku Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Bapa, Kaulah Tuhan, Kau Raja, Kau Raja yang mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan.
Kaulah kebenaran kami, Kaulah firman kehidupan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah penebus kami. Ampuni kami Bapa, apabila kami masih sering hidup dalam persungutan, hidup di dalam perbantahan Tuhan. Ampuni kami sore malam hari ini Bapa. Kami mau akui semua di hadapan-Mu. Kami mau akui semua di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mohon ampun apabila masih ada ketidakbenaran, masih ada ketidaksucian dalam kehidupan kami Tuhan, yang membuat kami semakin hari semakin jauh daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami yang masih berpegang pada kekuatan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan yang masih terus mengandalkan kekuatan kami sendiri, kemampuan kami, kekayaan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Dan biar Tuhan pada malam hari ini kami berjanji mau belajar Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan, melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Kami melakukan segala sesuatu di dalam kesucian, sambil berpegang terus kepada firman kehidupan itu, sambil terus mengandalkan firman kehidupan itu Tuhan. Firman kehidupan yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan pengharapan yang baru, yang sanggup Tuhan menyucikan, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, bahkan saat ini juga ketika kami melakukan itu semua, ada sukacita oleh karena Roh Kudus yang melimpah di dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Ada sukacita yang sejati yang ada dalam kehidupan kami, bukan sukacita semu yang ditawarkan oleh dunia, tetapi sukacita yang sejati yang tidak akan pernah diambil dari bagian kami, dari kehidupan kami Tuhan. Sukacita yang akan selalu ada di dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami menghadapi lembah yang kelam sekalipun, sukacita-Mu tetap ada, melimpah, berdaulat, berkuasa dalam hati, pikiran, kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab Engkau adalah yang Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa saat kami menyembah Tuhan, saat kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kami melakukan segala sesuatu sambil berpegang kepada firman kehidupan itu, maka kami tahu dan kami yakin sinar kemuliaan-Mu Bapa yang terus memenuhi kehidupan kami, yang terus menuntun kehidupan kami, sehingga benar-benar Tuhan kami dapat menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia ini, sebab ada Engkau Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal katakan dengan iman di sini.
tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Tetap di sini dan memandang indah. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Sebelum kami mengakhiri ibadah doa penyembahan ini, Tuhan, izinkan kami memanjatkan doa syafaat kami di hadapan-Mu, Bapa. Saat ini kami mau bersatu hati bagi setiap kegiatan rangkaian Natal di GSJ PDI Ebenezer yang masih ada, Tuhan. Natal, ibadah dan perayaan Natal umum tanggal 25 jam 4 sore. Kami mohon Tuhan, biar kemurahan Tuhan sendiri yang nyata dalam kehidupan kami. Kemuliaan-Mu hadir, lawatan-Mu nyata, Tuhan. Bukan hanya kami sekedar merayakan, tetapi kami benar-benar, Tuhan, benar-benar dapat datang dengan kerendahan hati kami, menyembah Engkau, Raja segala raja, Raja kami, Tuhan kami, yang sudah lahir untuk menebus setiap kehidupan kami. Engkau urapi setiap para pelayan yang ada, agar kami semua dapat melayani bukan dengan kekuatan kami, tapi semata-mata hanya oleh karena kekuatan Roh Kudus, kemampuan dari Roh Kudus. Sambil kami berpegang kepada firman kehidupan itu, kami melayani Engkau, Tuhan. Dan biar urapan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau berbicara secara pribadi lepas pribadi, menyatakan kehendak kebenaran-Mu kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Sehingga benar-benar, Tuhan, hari kelahiran-Mu benar-benar nyata dalam kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami, membentuk kehidupan kami, dan penuh dengan sukacita kami dapat memuji menyembah Tuhan. Dengan penuh sorak-sorai kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu itu, Tuhan. Berhadirat, beracara, lawat setiap kami, Tuhan. Juga untuk ibadah tutup dan buka tahun, biar Engkau juga yang menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, Tuhan. Kami sudah bersyukur akan setiap apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami tahun 2023. Tetapi yang lebih penting, kami butuh firman-Mu, agar firman-Mu itu dapat menjadi pegangan hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pengharapan yang baru kami memasuki tahun 2024 itu, Tuhan. Tolong kami, Bapa. Dan juga untuk ibadah Natal Youth bulan Januari nanti, Tuhan tolong. Biar Tuhan Kau sendiri juga yang beracara berhadirat, melawat setiap anak-anak generasi muda-Mu, Tuhan.
agar mereka menjadi generasi muda yang kuat, mereka menjadi generasi muda yang penuh dengan iman, dengan pengharapan kepada Tuhan, tidak goyah sedikit pun dengan keadaan dunia, bahkan ketika dunia terus mengajak mereka untuk jatuh, tetapi mereka tetap dapat berdiri dengan kuat, karena ada Engkau Allah Yesus yang lahir, yang benar-benar ada di dalam kehidupan generasi muda ini Tuhan. Tolong Kau lawat setiap acara yang ada, bahkan ketika harus pergi ke daerah yang lain Tuhan, Kau sendiri yang mengawal Tuhan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang mungkin sedang mengalami sakit secara fisik. Satu persatu tidak dapat kami sebutkan Tuhan, tetapi kami tahu bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari segala sakit penyakit kami. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah tabib yang ajaib. Karena itu Tuhan, pada sore malam hari ini kami mau bersatu hati. Kami mau katakan, hai sakit penyakit dalam tubuh kami, dalam tubuh sidang jemaat-Mu, dalam tubuh anak-anak-Mu, Engkau pergi keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau katakan segala kuasa yang sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan Kau sudah gantikan dengan kekuatan kesehatan yang baru dari surga. Bilur-bilur-Mu sudah berkuasa dengan sempurna di dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang baru, kami dapat beribadah, kami dapat melayani, kami dapat menyukakan, menyenangkan hati Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih bagi sedang jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan hidup apapun itu Tuhan. Kami tahu bila Engkau mengizinkan semua terjadi atas hidup kami, Engkaulah yang akan memberikan kekuatan untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Meskipun mungkin masalah kami belum selesai, tapi kami tahu damai sejahtera sukacita surga ada, agar kami tetap kuat. Jalan-jalan yang tertutup Engkau sudah buka dalam nama Yesus. Hati-hati yang terluka, kehidupan yang terluka Engkau sudah pulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap keluarga Tuhan yang ada, yang mau terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, apapun keadaannya Engkau tahu Tuhan, dan Engkau yang ada di tengah-tengah setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Biar kehidupan keluarga yang ada juga menjadi kehidupan keluarga yang benar di hadapan-Mu, menjalankan setiap peran yang ada sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, orang tua dan anak-anak. Biar kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami terus menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga tidak ada keretakan, tidak ada hal tidak baik dalam keluarga-keluarga kami. Segala kuasa-kuasa jahat yang ingin menghancurkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan, setiap kuasa iblis, setiap rancangan iblis yang ingin menjatuhkan, menghancurkan kehidupan nikah anak-anak-Mu Tuhan, pada saat ini kami mau katakan, kami mau hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, Engkau tidak berkuasa atas setiap kehidupan keluarga, hidup nikah anak-anak-Mu. Karena ada perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Engkau yang memagari dengan kasih-Mu yang setia. Engkau memagari dengan firman-Mu. Engkau pagari dengan Roh Kudus setiap kehidupan keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan keluarga kami Tuhan menjadi kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan hanya berkenan tetapi menyenangkan hati Tuhan. Yang terus menyenangkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biar kerajaan-Mu benar-benar nyata di dalam setiap kehidupan keluarga anak-anak-Mu ini. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh karena Roh Kudus dalam setiap kehidupan nikah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak juga untuk sedang jemaat-Mu yang sudah dengan setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus sebagai tanda sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan kesetiaan, dengan iman kami tahu Tuhan bahwa kami sudah diberkati dengan limpah. Dan kami mengembalikan setiap apa yang menjadi hak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biar Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang terus memelihara kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Agar terus mereka ada dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan.
bahkan tingkap-tingkap langit surga, kebenaran firman-Mu dibukakan senantiasa kepada kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Dan bila sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah doa penyembahan kami sore malam hari ini, kami mohon biar kiranya berkat dari surga, dari Allah sendiri, turun melimpah dalam setiap kehidupan kami. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka hati kita semua selebar-lebarnya untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Biar kiranya berkat ini terus menyertai, memelihara, memberkati kehidupan kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan kami akhiri ibadah doa penyembahan kami hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di hari Minggu besok tanggal 24 tetap ada ibadah Bapak Ibu Saudara, dan tanggal 25 jam 4 sore kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah dan perayaan Natal GSJPDI Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati.